10 bukti kalau bumi tidak mungkin datar. 1. Planet dan bintang di luar sana semua bulat. Planet dan bintang di luar sana atau khususnya di tata surya kita itu bulat semua. Planet yang nggak pakai cincin ataupun pakai. Terus kenapa bumi harus datar? Ya walaupun di luar sana ada hal yang nggak bulat, seperti asteroid ini, bentuknya datar. Kayak 2. Zona waktu. Jadi, siang dan malam terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda di bumi. Selalu siang hari di sebagian tempat dan malam hari di sebagian lainnya. Jadi nggak ada sebumi siang semua dan sebumi malam semua. 3. Efek Coriolis. Nah, siapa yang baru tahu istilah ini? Bentuk bumi yang bulat dan karena berotasi mengakibatkan permukaan bumi bergerak dengan kecepatan linear yang berbeda-beda. Tergantung dari jaraknya ke sumber rotasi bumi, semakin ke garis khatulistiwa, kecepatannya akan semakin tinggi. Dan semakin ke kutub utara atau selatan, maka kecepatannya akan semakin rendah. Nah, perbedaan kecepatan ini yang menghasilkan gaya Coriolis. Dan objek yang bergerak dari bumi bagian utara ke khatulistiwa akan ke kiri, begitupun sebaliknya. Dan objek yang bergerak dari bumi bagian selatan ke khatulistiwa akan ke kiri, begitupun sebaliknya. Fenomena gaya Coriolis terkadang menjadi cukup besar sehingga perlu diperhitungkan untuk kasus-kasus seperti lintasan peluru, artileri, gerakan angin, dan sebagainya. Bahkan, bentuk putaran badai juga berbeda loh. Yang utara akan berputar ke kiri dan di selatan berputar ke kanan. Fenomena gaya Coriolis hanya mungkin terjadi jika bumi bulat dan berotasi. Hal ini mustahil terjadi apabila bumi diam dan datar. Keempat, segitiga. Kalau kita tarik garis lurus segitiga atau kalau kamu jalan lurus dari kutub utara atau selatan sepanjang 10.000 km, berbelok 90 derajat dan jalan 10.000 km lagi, dan berbelok 90 derajat lalu jalan 10.000 km lagi, kamu akan membentuk segitiga dan berada di tempat semula lagi. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi apabila bumi datar. Kelima, matahari akan semakin rendah apabila kita menjauh dari garis khatulistiwa. Dan kamu bisa mengukur lengkungan bumi dengan hal ini. Misal, kamu berada di Indonesia dan pacar kamu berada di Rusia. Kamu bisa saling menancapkan batang di tanah dan mengukur bayangan yang dihasilkan oleh matahari dari batang itu. Perbedaan ukuran atau derajat bayangan batang bisa mengukur lengkungan bumi. Bangsa Yunani sudah membuktikan ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Sedangkan sebagian orang di abad ke-21 masih ada yang berpikir seperti ini. 6. Pemandangan bintang akan berubah ketika kamu berada di utara atau selatan bumi. Contohnya bintang Orion akan terbalik ketika kamu berada di selatan bumi dibandingkan kamu berada di utara bumi. Hal ini terjadi karena bumi bulat. Apabila bumi datar, bintang akan sama saja dilihat dari sudut manapun, ya kecuali di bawah bumi. Ketujuh, Ferdinand Magellan yang sudah mengelilingi bumi dengan berlayar terus ke barat. Terus ke barat yang berharap menemukan ujung dunia. Tapi malah balik lagi ke titik awal kapal itu berlayar. Walaupun terus berlayar ke barat, sebenarnya Magellan ini meninggal sebelum sampai satu putaran loh. Namun, misi ini diteruskan dan diselesaikan oleh Juan Sebastian. Anyway, Magellan meninggal karena panah beracun ketika diserang suku pedalaman di Filipina. 8. Cakrawala. Kita bisa melihat dengan teropong seperti kota yang jauh, atau perahu akan seperti tenggelam, atau kita tidak bisa melihat bagian bawahnya. Atau bahkan, kamu lagi lihat sunset sambil tiduran. Di detik-detik terakhir ketika matahari menghilang dari pandangan kamu bisa tuh buru-buru berdiri dan kamu bisa melihat sunset ulangan. Nah, apabila bumi datar, tidak akan ada cakrawala. Jadi dengan teropong, kamu tetap bisa melihat gedung tertinggi, Burj Khalifa, ataupun Gunung Everest. 9. Gerhana bulan. Ketika gerhana bulan berlangsung, bayangan bumi terpampang di bulan berbentuk bulat. Nah, kalau datar, bentuknya begini. Ya, atau begini. Jadi gimana? Udah pernah lihat gerhana bulan kayak gini belum? 10. Bukti foto dan video. Ya, yang gak akan terbantahkan karena sudah banyak foto dan video yang didokumentasikan oleh astronot maupun satelit. Yang ramai terakhir ada dari Artemis 1 yang meluncur pada 16 November 2022 kemarin untuk misi eksplorasi bulan, bertujuan untuk membawa manusia ke bulan pada 2024. So, kita nantikan pendaratan manusia ke bulan kurang dari 2 tahun lagi. Anyway, Elon Musk juga akan kirim manusia ke Mars pada tahun 2030 loh. Apakah manusia akan menjadi ras antar planet? Semoga kita sehat-sehat terus sampai hal ini bisa kita saksikan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video 5 pengetahuan seru berikutnya.